Selamat sore teman-teman di studio Suara Marginal Indonesia nantinya atau di studio Sahabat Orang Miskin. Saya Ubah Basaribu, Ketua Yayasan Peduli Pemuda Sejahtera. Sore ini hari Minggu, tanggal berapa teman? Tanggal 2. Tanggal 2 Oktober 2022. Saya berbincang-bincang dengan orang-orang pinggiran, kebetulan etnis daripada Tionghoa ya. Saya sudah pelajari berkas-berkasnya, mereka rancau tidak memiliki identitas ya. Oke, selamat sore Bu. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Ini yang ada kakak ya? Simoy ya? Kalau boleh tahu berapa usia Ibu sekarang? 70 ya? Mana suami Ibu gitu? Udah meninggal atau bagaimana? Oh bisa ya, tapi sudah ada kakaknya ya. Kalau boleh tahu berapa orang anak ibu? Satu orang. Siapa itu anak ibu? Ini anak ibu ya. Satu orang cuman dari ayah atau yang bisa ya. Ini ada datang nggak? Ada kakak. Kenapa selama ini nggak kalian urus kartu keluarga kalian gitu? Dari lahir ya memang nggak didata di rumah sakit, cuma ada akte akte rumah sakit akte lahir. Oke, maksud saya kenapa ibu tidak membuat kartu keluarganya dimasukkan anak ini ke kartu keluarga ibu ini gitu? Itu hari nggak masuk. Kenapa nggak dimasukkan gitu? Karena adik aku masuk. Yang mengurus ini dulu adiknya. Iya. Oke, kamu berapa tahun sekarang umur? 30. Siapa namamu? Riko Susanto ya. Oke, Riko Susanto ya. Sudah berapa lama kamu tidak diurus kartu keluarga kamu? Dari dulu memang nggak pernah diurus Pak. Oke, kenapa nggak diurus kartu keluarganya gitu? Ya karena kan ribet, apa dari mama kan mau pakai data juga. Misalnya mau buat kakak kan mau pakai akte lahir mama. Itu pun nggak ada. Akte lahirnya nggak ada. Ya akte lahir Bu. Aku ada. Ada ya. Ada akte lahir mama ibu ya? Oh nggak ada ya? Kamu surat lahir dari bidan nggak ada? Tidak ada. Ada. Ada ijazahmu nggak? Ijazah SD SMP ada. Ada. Iya ada Pak. Di mana sekarang? Ada di rumah. Oh itu yang perlu, nggak berlaku surat lahirnya ya. Surat lahirnya nggak berlaku ya, ya. Jadi pernah kamu coba urus kepada pemerintah ya? Kepada pemerintah nggak pernah Pak, tapi sebelum pindah sini kan pernah nanya sama setempat. Itu nggak bisa katanya. Kenapa nggak bisa? Dia nggak bilang alasannya, dia bilang cuma saya nggak bisa gitu aja. Oh saya nggak bisa. Pertama kali ini saya ketemu orang yang kayak gini, nggak ada datanya sama sekali, udah 30 tahun katanya gitu Pak. Oh begitu. Iya. Jadi apa responmu sesudah kamu hubungi kepala dusun atau bagaimana? Apa responnya? Ya saya tanya ke kawan tanya ke lagi, dikenalin itu katanya ribet kali. Jadi nggak bisa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Iya. Jadi tentunya kan kamu punya harapan. Iya Pak. Apa yang menjadi harapanmu kepada pemerintah? Sebagai ini kan warga negara Indonesia ya, ya kan? Apa harapanmu kepada pemerintah? Mensejahterakan Indonesia. Mensejahterakan Indonesia, kemudian kamu punya identitas, oh begitu ya? Kamu rindu diurus oleh negara gitu ya? Iya Pak. Oke ya. Oke, kalau dengan Bapak siapa namanya Pak? Kosian. Ada di kartu keluarga. Oh gitu ya. Ini kakaknya atau kakak ya? Udah punya istri? Udah punya istri ya? Yang mana istrinya? Ini ya. Siapa namanya Bu? Ernida. Kenapa nggak dibuat kakak kalian juga dengan Kosian gitu? Ada surat lahir Pak. Hah? Ada
nggak ada surat lahir dari bidan, gitu ya. Tapi ada pengakuan saya secara tertulis dari Tanjung Merawa, dari Kecamatan Tanjung Merawa, gitu ya. Kenapa nggak diurus dari Tanjung Merawa begitu? Hah? Oh begitu. Jadi berapa usia ibu sekarang? 48 tahun, ya. Tidak punya data, ya. Nggak pernah diurus ke pemerintah, gitu. Kenapa nggak diurus? Karena orang tua tidak mau mengurus. Orang tua di mana sekarang? Oh, orang tua di Tanjung Merawa. Karena orang tua tidak mau mengurus data, kamu juga nggak mau mengurus datanya gitu. Hah? Belum ada duit. Mengurus kakak katanya pakai duit. Gak, kita bincang nggak apa-apa. Nggak, saya serius bu. Pakai uang untuk mengurus kakak itu. Di mana? Oh di Tanjung Merawa. Pernah ibu coba gitu? Ke dusun atau ke kepala desa atau ke camat gitu? Berapa dimintanya dulu? Oh melalui orang tua? Oh gitu ya. Jadi bagaimana perasaan ibu sekarang nggak punya identitas? Hah? Sedih atau bagaimana gitu? Sedih ya? Oke ya. Berapa orang anak ibu? 2, yang mana itu? Ini 1. Ini anak ibu paling besar. Berapa usianya? 28 tahun, tamat sekolah enggak? Enggak pernah sekolah. Dia ada apa? Kelainan ya? Keterbatasan khusus gitu. Enggak pernah ibu coba mendaftarkan anak itu masuk kartu keluarga. Oke. Anak ibu satu lagi di mana? Anak ibu paling besar ikut lakinya ke Batam. Oh gitu. Jadi dia anak ibu yang paling besar itu sudah punya KTP. Jadi macam mana? Katanya orang itu udah buat. Udah dibuat. Bisa diminta di telepon nanti di WA ke saya. Nanti WA kan ke saya ya Pak ya. Oke? Oh gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini sudah kita berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita. Mereka benar-benar marginal ya, terpinggirkan dalam ketidaktahuan mereka mengurus dokumen kependudukan. Seharusnya negara hadir melalui konstitusi undang-undang. Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 101 mengamanahkan atau menyebutkan bahwa pemerintah hadir ketika rakyat membutuhkan, atau pemerintah berkewajiban memberikan ini kepada setiap penduduk. Tapi Bapak Ibu, fakta inilah keluarga mereka orang pinggiran ya. Kalau kata orang dulu, kalau orang etnis Tionghoa itu orang-orang punya gitu, orang-orang berada. Tapi mereka saya lihat benar-benar marginal ya. Saya minta kepada Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, ataupun Bapak Bupati Deli Serdang, dan juga Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan juga Bapak Kepala Desa Manunggal yang terhormat, besok hari saya juga perwakilan mereka akan menghadap Bapak ataupun melalui tim ya. Mohon dikeluarkan rekomendasi bahwa mereka benar di sini berdomisili ya. Oke, besok bisa disiapkan kan? Tapi gini loh ya Abang Anda, saya sudah siap nanti kakak kalian surat keterangan domisili harus saya angkutin ke Lubuk Pakam ya. Bapak nggak ikut karena ada takut. Orang-orang kita bantu ya. Miris Bu ya. Ibu sudah tua tapi tidak ada identitas ya. Mudah-mudahan besok Bu ya bisa kita tuntaskan ya Bu ya. Saya janji akan mendorong pemerintah ya. Akan kita hadirkan negara bagaimana supaya kamu punya kakak ya. Masa gara-gara apa gini kan jadi nggak kerja lah ya. Iya Pak. Ada kerjaan sekarang? Pengangguran Pak. Pengangguran ya. Karena memang tidak
tidak tahu lah ya orang tua ya, tidak tahu cara membuat identitas gitu ya, gitu ya. Jadi izin Pak Buah. Iya baik Pak. Berarti selama ini bantuan-bantuan kayak masa Covid ini nggak pernah mereka dapat ya? Jangankan bantuan Pak, bagaimana mau dapat bantuan pemerintah? Mereka saja tidak terdeteksi, tidak terdata sebagai warga negara Indonesia ya. Berarti ada penjoliman, ada pembiaran, ada persekongkolan gitu ya. Artinya sebenarnya pemerintah membuat program jemput bola gitu ya. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah Kabupaten Serang seharusnya membuat satu wacana jemput bola gitu ya. Masa harus ubah pasal ibu yang jemput bola, udah sejemput bola mereka lempar bola. Dalam arti pemerintah ini melalui oknum-oknum ya, ini harus kita catat Pak, kita pahami bahwa mereka menuduh saya calo gitu ya, membatasi ruang gerak saya agar saya tidak membela Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi yakin percaya sebagai umat beragama, apalagi Bapak Ibu adalah warga rentan, saya akan bela ya. Saya akan hadirkan negara untuk mengurusi persoalan kalian ya. Karena ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab negara mengurusi berbagai persoalan kemiskinan. Oke, ada kira-kira lagi Pak yang ditanyakan? Ada kira-kira mau ditanya? Udah saya apa tadi? Ada kira-kira yang mau ditanya? Ada nggak? Gak apa-apa tanya aja Bu, gitu ya. Nggak ada tanya apa lagi. Nggak ada lagi mau ditanya ya. Memang karena tidak tahuannya selama ini ya. Prihatin lah ya. Anak punya keterbatasan khusus. Sabarlah Pak ya. Memang itulah Tuhan titipkan bagi kalian ya gitu kan. Ya. Terima kasih Bang Ganda sudah memberikan masukan kepada saya sehingga saya harus peduli dengan persoalan mereka ya. Akan kita bantu Pak ya. Oke Pak. Tapi besok mungkin harus diluangkan waktunya. Mungkin saya akan konsultasi dengan pendeta nanti bagaimana untuk Ke desa. ke desa ya. Minta domisili ya. Sibuk kali saya besok memang sebenarnya. Tapi karena sudah terpanggil ini harus saya dahulukan besok ke kantor desa gitu. Harus saya dahulukan ke kantor desa. Tapi siapkanlah besok materai Pak ya. Materai untuk mereka tanda tangan ya, termasuk kamu sediakan satu besok atau dua ya. Kamu juga besok sediakan materai, dia juga sediakan materai ya. Materai juga. Materai 10.000. Apa mau kita bilang? Surat pernyataan tidak memiliki data ya. Ada permohonan negara kita ya. Berarti berapa? 1, 2, 5. Sediakan aja 10. Memang mesti banyak itu Pak ya. 10 lembar ya. Kasihan ya. Oke Pak, ada yang kira-kira? Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih para penonton di studio Sahabat Orang Miskin. Ini adalah saudara-saudara saya, sahabat saya, ini adalah ibu saya. Siapa yang miskin terabaikan korban pembiaran di negara ini, itu adalah saudara saya. Mudah-mudahan nanti lewat tayangan-tayangan ini Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan di Jakarta menonton video ini. Masih banyak warga-warga yang tidak tahu cara mengurus administrasi kependudukan. Selamat sore. Udah Om. Yang mana ceritanya dulu kok sampai gak ada kakak, sampai gak ada pendidikan, bagaimana ceritanya dulu? Oh iya. Ya Pak, itu loh Pak. Yang seperti kita bicara Pak, dulu kan orang tua kami sangat miskin ya. Sangat miskin ya. Miskin. Nggak bisa membeli apa-apa, nggak bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Oh gitu ya. Untuk makan seharinya ya Pak ya, kita bilang ya, itu pun pas-pasan. Pas-pasan ya. Mau makan pun kadang-kadang susah. Anak hanya keluar saudara kami 10 Pak. 10 saudara. Laki-laki 5, perempuan 5. Apa yang dapat sekolah, yang sekolah, yang tidak dapat sekolah, yang kerja, yang tidak dapat akal, yang bantu orang tua. Oh itu sangat miskin dulu ya. Ya. Dan mau pulang setelah untuk membantu orang tua, membantu anak-anak untuk sekolah, mendapatkan yang identitas yang terbaik. Ya, kita sebagai anak bagaimana kita sama orang tua dan punya kita itu juga orang tua tidak usah sampai menakutkan lagi. Jadi kalau orang tua udah bagaimana masih ada? Orang tua dua-duanya
turun miskinnya tadi bapaknya sudah bekerja barangkali kan? Iya, alhamdulillah. Sekarang ke depan memang kakak, abang agak lumayan bisa saling membantu. Oh gitu ya. Oke Pak, nanti kasih bantu semua, saya tuntaskan. Memang kalau saya mengurus ini repot sebenarnya. Pemerintah udah tentunya mencurigai saya, ya kan? Karena dilihat etnisnya Tionghoa. Udah pasti banyak uangnya kan kira-kira gitu kan. Sementara begitulah ya. Saya sudah lihat kondisi cek keluarga tadi kan. Keluarga Tionghoa sebetulnya dipandang ya dari segi kulit ya kebanyakan memang yang mewah loh, tapi kan banyak juga yang di bawah-bawahnya Pak. Iya, maksud saya kepada oknum-oknum itu kan mereka kan tidak berpikir itu. Tidak semua Chinese itu misalnya Tionghoa orang-orang bisa berkemampuan gitu kan. Baik secara ekonomi, intelektual, artinya ini tadi. Tapi ketika saya diperhadapkan kepada mereka oknum di pemerintah ini, mereka melihat saya, udah banyak lawannya ini ya, berapa diminta? Padahal bapak yang tahu ya. Gitu dia. Karena mental di pejabat kita ini belum hilang Pak, belum hilang apanya itu, kebobrokan itu, kebusukan itu, asik menuduh dalam hati, dalam pikiran. Bapak ini jalo, mana ngomongnya? Pasti itu. Itu dia. Kasihan loh, seperti kakak tadi kan. Semua kekurangan. Kadang-kadang mau bikin sesuatu anaknya nih sekarang pas mau di interview kerja soalnya nggak lengkap dibatali. Oh gitu. Nggak kebayang kan. Semalam itu mau kerja di luar negeri di Vietnam lah sama Vietnam. Bangkok gitu kan. Jadi kita tanya berapa biaya semua yang diurus supaya kamu dapat KTP sama surat sama paspor lah. Soalnya saya pun nggak ada jawaban. Mereka ada keberatan ini kalau gimana kalau kita bisa membayar dengan tembakan aja lah. Nggak diurus juga. Terakhir gagal sampai sekarang. Udah sempat tawar-menawar dulu. Berapa dulu ceritanya? Minta 3 juta untuk mengurus surat akte sama kakaknya untuk 1 orang. Satu orang. Udah, separuh aja kan sama gua. Habis itu kan dia tinggi kerja juga orang singkat, kan juga bingung cari nafkah apa. Dia sebagai orang tua ya. Ini Pak, biasa sih. Oke. Surat keterangan hasil lulusan. Hah? Ini SMP. Iya, SMP. Ini SMP. Ini surat keterangan hasilnya. Udah Ini saya yang tahu. biasanya. Oh, saya tahu ya. Ini yang baru ya. Oke. Makasih, akan kita buatkan nanti ya. Tahun 2007 tamat. Aduh, kasihan kali. Oke lah, ya. Sekali lagi makasih ya Pak. Ya. Makasih Pak. Pak, makasih ya Pak. Iya. Kita cari nanti sponsor kita Dubes. Siapa? Si Riko ini sebetulnya dia tamat SMA Pak. Iya, tamat saya. SMA. Cuma kan pas mau ambil ijazah butuh biaya lah. Cuma orang tuanya nggak punya biaya. Jadi sampai sekarang ijazah SMA itu Kita ambil. Saya dulu apa? Ya, di sekolah mana dia dulu? jalan ini Tribun ini terasa Hah? Berani Timur nih. Kita ambil nanti. sama itu lah ada si Asia si siapa ya Leo Anak Asia. anak Asia itu satu kelas. Udah nanti kita ambil. Sediakanlah apa yang maunya, nanti kita giring. Kita cari nanti apa, ya? Ini pas tamat SMA itu cuman hari itu kena dia berapa kira-kira 1 juta gitu kan. Jadi kita tuh nggak mau. Cuma agak ngos-ngosan Pak. Cuman waktu itu kerja kan cuma berapa? Itu kan memang besar. Cuma 3.500.000 untuk biaya listrik dari itu habis. Setiap bulan habis untuk makanan.
intervensi. Dan Pak, bantu Bapak aja. Aku nggak bisa membantu dengan uang kan. Aku nggak ada uang. Semoga bisa diselesaikan ya Pak ya. Betul. Pas. Udah Pak. Gimana? Oke, nanti saya bantu ya. Tidak lengkap. Cuma agak rumit loh Pak kalau masalah tentang keluarga kami. Masih ada sekolahnya sekarang kan? Ada Trimurni. Iya, ada kan? Katolik itu bang. Bukan. Iya Katolik ya. Trimurni. Yang di Brian Pak. Iya yang sebelah kanan. Kalah ya sebelah kanan. Iya. Masih ada. Masih ada, masih. Ah. Masih. Udah, nanti kita ngomong ya. Boleh. Saya Pak ya. Aku dulu di depan. Ya. Aku dulu. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Iya. Makasih Pak. Ya bang. Yuk. Semangat Oke, ya. semangat. Udah tetangga kita barokah.